ipar itu adalah kematian. Kakak dalam ini sang kakak ipar dirajam. Si anak tidak punya nasab. Fitnah yang berat bagi laki-laki itu fitnah perempuan. Solusi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Solusi Keluarga, hari ini saya mendapatkan sebuah surat dari seorang istri yang sungguh ini cobaan yang luar biasa, dan kita berharap kita mengambil hikmah dari apa yang dialami oleh sang istri ini. Ceritanya adalah begini. Saya Lydia. Usia saya saat ini 32 tahun. Sudah menikah dan dikaruniai satu anak perempuan berusia 5 tahun. Pernikahan kami baik-baik saja. Semua berjalan indah dan bahagia walaupun tidak sempurna. Memang ada riak-riak kecil menyertai, namun itu justru membuat rumah tangga kami semakin indah dan kuat. Sosok pria idaman setiap wanita nyaris saya temui pada diri suami saya. Inilah salah satu hal yang membuat saya sangat mencintainya dan bersyukur mendapatkannya. Rumah tangga kami pun berkecukupan karena saya dan suami bekerja. Bahkan bisa membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumah dan menputri sulung kami. Suatu ketika, orang tua saya yang tersisa, ibu saya, meninggal dunia. Walaupun terpukul, saya sudah mengikhlaskannya. Ibu meninggalkan satu orang adik perempuan yang sehari-harinya tinggal bersamanya. Ibu sempat berpesan untuk menjaga adik sampai nanti dia menikah. Pesan ibu ini membuat saya mengajak adik untuk tinggal di rumah kami, tentunya atas persetujuan suami saya. Hingga saya pun bisa mencarikan pekerjaan untuk adik agar ia tetap produktif. Dan awalnya semua baik-baik saja. Tidak ada yang aneh, pun tidak terfikir akan terjadi hal-hal aneh setelah adik tinggal bersama kami. Hingga terjadilah peristiwa itu. Adik saya hamil. Saya syok, kaget bukan kepalang. Bagaimana bisa? Apakah pergaulan di luar? Tempat dia bekerja yang menyebabkan ini semua? Saya marah luar biasa kepada adik saya. Saya minta penjelasan dengan tegas agar ia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Amarah saya semakin meluap-luap setelah adik saya bercerita bahwa yang menghamilinya adalah suami saya. Bagai disambar petir di siang hari rasanya. Saya berteriak dan menangis sejadi-jadinya hingga tak tertahankan saya memukul adik yang saya sayangi. Perbuatan laknat itu terjadi di luar rumah. Awalnya, mereka makan malam bareng bersama sepulang kerja, hingga mereka turuti bujukan setan dan terjadilah perbuatan laknat itu di salah satu hotel tempat mereka makan malam itu. Adik saya juga bercerita bahwa 3 bulan semenjak tinggal bersama kami, suami saya sering menjemputnya pulang kerja. Tempat kerja mereka memang searah dan ada waktu pulang kerja berbarengan. Karena itu, saya anggap itu hal yang biasa saja, wajar-wajar saja. Tak ada pikiran bahwa akan terjadi hal yang macam-macam. Namun ternyata dari situ benih-benih kenakalan suami saya muncul. Setelah tentunya bisikan setan menggodanya. Intensitas interaksi bersama adik saya membuat imannya goyah hingga akhirnya terpedaya dan terjerembab. Innalillahi, ini semua sudah terjadi dan sangat saya sesalkan. Ini dosa besar. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Ustadz? Apakah harus bercerai dengan suami saya dan membiarkannya menikahi adik saya? Ini hukumnya bagaimana dalam Islam?
atau ada jalan keluar lain? Insyaallah. Innalillah, kita berlindung kepada Allah dari apa yang terjadi atas apa yang dialami oleh ibu yang namanya kami samarkan itu Ibu Ludia, ya. Tentu ini adalah sebuah masalah yang menjadi pelajaran penting bagi kita, khususnya memahami hukum Islam yang terkait dengan masalah ipar. Di sini seringkali banyak setiap kita ketika menikah tidak memahami sejatinya bagaimana hukum yang terkait dengan penjagaan, dan salah satunya adalah bagaimana Islam menjaga hubungan agar tidak terjadi kasus seperti yang terjadi dengan keluarga Ibu Lydia ini, yaitu bagaimana hubungan terhadap ipar. Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan ipar itu adalah kematian. Disebut kematian karena memang banyak sekali kehancuran rumah tangga disebabkan adab yang tidak dipenuhi terhadap ipar, di mana ipar memang disebutkan adalah mahram gairu mu'abbad, mahram yang tidak abadi disebabkan terhalang pernikahan, karena sang adik atau sang kakak adalah statusnya adalah istri, sehingga adik atau kakak ipar ini adalah terharam dinikahi. Tapi hukumnya sama seperti wanita ajnab atau wanita asing lainnya. Kenapa? Tetap harus menjaga jilbab, menjaga aurat, tetap tidak bersentuhan, tidak berduaan. Dan ini memang salah satu yang sering kali disepelekan oleh kaum muslimin, karena merasa sama adik ipar sendiri, pulang sekolah dijemput, kemudian pulang kerja jemput, berduaan, udah sayangnya sama seperti kayak adik kandung, padahal adik ipar. Akhirnya syahwatnya ini muncul dan akhirnya terjadilah apa yang terlarang. Maka memang ini menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita, khususnya siapapun, ya, bagi laki-laki, ya, tahu diri bahwa adik ipar itu tetap bukan mahramnya. Dalam pengertian bukan mahram adalah ada adabnya yang harus dipenuhi. Tidak lantas karena ini mentang-mentang nih adik ipar terus cipika-cipiki, ya, kadang memeluknya dan hal-hal yang lain. Maka itu ada adab-adab yang jelas, termasuk bagaimana di rumah kalau dia tinggal, bagaimana diaturlah untuk misalnya tidak berduaan, atau misalnya sang adik baik menjaga auratnya, ya, masuk hal-hal yang terkait dengan seperti layaknya kita terhadap wanita asing lainnya. Dan ini terbukti kejadian yang terjadi di beberapa kasus ketika adab ini disepelekan, maka setan sangat pandai, apalagi fitnah terhadap wanita ini fitnah yang berat bagi kaum muslimin, khususnya laki-laki. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan ador ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki, itu fitnah perempuan. Maka hati-hati, fitnah perempuan ini dahsyat luar biasa. Sampai bagaimana hanya orang-orang diberikan petunjuk yang berhasil oleh Allah dengan kuat. Nabi Yusuf salah satunya. Ya, Nabi Yusuf akhirnya bisa selamat itu pun karena betul-betul karena Allah menjaganya. Karena memang Nabi memiliki sifat maksum. Ya, tapi birahinya sempat menggelora pada saat ada yang namanya godaan dari yang namanya Zulaikha. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu hendak menggoda Yusuf, dan Yusuf pun memiliki gairah akibat digoda. Seandainya tidak dapat petunjuk dari Allah, maka terjadilah hal-hal yang diharamkan. Maka di sini kita belajar tentang bagaimana hal yang terkait dengan adab. Dan tentu masalah ini akan menjadi sebuah polemik karena ternyata sang adik hamil. Sang istri pun berada dalam posisi yang akhirnya merasakan bagaimana sesuatu yang dalam kondisi yang salah luar biasa. Bagaimana menyikapinya? Maka kita akan bahas nanti di segmen kedua tentang bagaimana kita membedah dari sisi memberikan jalan keluar atau solusi. Mudah-mudahan akan jadi pelajaran penting buat kita. Stay tune. Solusi Keluarga. Kembali dalam tayangan Solusi Keluarga yang sejatinya adalah program dari Forum Usroh yang kami adakan setiap bulannya di setiap masjid
Dan tayangan ini adalah membahas masalah-masalah yang terjadi, dan silakan kalau sebagian dari kita punya masalah, kirimkan ke redaksi, akan kami bahas ke IG @langkahkita.id atau bisa juga ke kolom komen yang ada di setiap kasus yang kami bahas. Kita masih membahas tentang seorang istri yang mendapatkan ujian dari Allah, suaminya menghamili adik kandungnya sendiri. Dan tentu bagaimana hukum Islam, yang jelas Allah mengharamkan pernikahan dua orang bersaudara oleh satu laki-laki. Ya, wantajma'u baina ukhtain, dan kalian diharamkan menikahi, dikumpulkan dari dua saudari. Dan itu adalah hukum Allah yang sejatinya menghapus hukum-hukum sebelumnya, karena di zaman dahulu menikahi dua adik berkakak itu diizinkan, seperti Nabi Yakub yang menikahi Rohil, ya, atau Rahel ibunda dari Yusuf, dan juga kakaknya Lia. Jadi kakak beradik dinikahi. Tapi hukum yang tegas lewat Al-Quran adalah melarang hal itu. Sehingga apa yang terjadi, yang pertama adalah bahwa ini adalah sebuah takdir, dan yang paling penting adalah memastikan bahwa sang suami bertobat. Karena sejatinya bukanlah sebuah kejadian akan berdampak pada kebaikan kalau tidak ada tobat di dalamnya. Bahayanya adalah ketika ini tobat ini benar-benar sungguh-sungguh, maka pisahkan antara ipar dengan dalam ini adik kandung dengan suami. Adik kandung dan suami pisahkan sejauh-jauhnya. Benar-benar dipisahkan. Dan kita dalam hal ini memang apakah kita harus menikah, bercerai dengan dia, itu pilihan sebenarnya, walaupun para ulama tidak menganjurkan ya bercerai, karena sejatinya menikah adik ipar sendiri belum tentu adalah solusi dalam hal ini. Ya, ketika selesai masa iddah. Tapi kalau kita ingin membuat seorang jera, pastikan bahwa suami dalam hal ini adalah dia bertobat, dan tobat yang dibuktikan adalah benar-benar menghindari dengan si perempuan tersebut. Dalam hal ini adalah adik kandung kita. Tentu pendampingan terhadap adik kandung ini penting, karena dia butuh yang namanya pendampingan psikologis, dan memang hukum anaknya nanti adalah akan terputus nasabnya dengan ayahnya. Ya, dan itu adalah konsekuensi dari memang yang namanya perzinahan. Dan gak usah khawatir bagaimana nanti dengan kalau dia menikah dengan perempuan, ada wali hakim. Islam sudah punya solusi itu. Dan itu adalah pelajaran bagi si ayah dan dalam hal ini si lelaki dengan si perempuan tersebut. Dan biarkan si lelaki ini dalam hal ini menunjukkan taubatnya dengan dia mendatangi ustadz, dia benar-benar memperdalam imannya, dan tutuplah aib ini serapat-rapatnya hanya orang-orang tertentu. Dan biarkan nanti dalam hal ini bagaimana kalau ternyata akan dilahir, siapa bertanggung jawab? Tentu dalam hal ini sang suami dalam hal ini bertanggung jawab. Statusnya katakanlah bukan lagi sebagai ayah, karena ayah biologis tanpa menikah itu tidak terhubung. Si anak tidak punya nasab. Ya, dalam hal ini anak ini tidak punya nasab, nasabnya kepada ibunya, tidak kepada ayahnya. Tapi hukumnya dia adalah keponakan dari istri. Dalam hal ini ibu tetap menganggapnya itu adalah keponakan, dan itu menunjukkan bahwa dia memang anak yang statusnya fitrahnya adalah dia anaknya suci. Tidak ada yang namanya anak-anak yang pernikahan dianggap anak-anak haram, tidak ada. Dia tetap suci, hanya terhalang kalau dia anak perempuan untuk mendapatkan hak perwalian. Termasuk kalau dia pun anak laki-laki atau perempuan tidak dapat yang namanya warisan. Dia tidak dapat warisan. Nah, itu memang konsekuensi dari yang seperti ini. Ya. Yang paling penting adalah pastikan bahwa sang adik dalam hal ini dia juga sama-sama bertobat. Ya, dan terima ini sebagai takdir. Ya, konsekuensinya memang kalau dalam hukum Islam mendapatkan hukuman yang berat. Salah satunya ada yang dicambuk, kalau sang kakak, dalam ini sang kakak ipar dirajam. Tapi Islam karena belum tegak hukumnya, maka masih dalam batasan ya sudah. Cukup dalam hal dia bertobat dan pisahkan. Dilarang untuk bertemu, tidak ada kontak. Ya, kalau perlu cari tempat yang mungkin ya dipastikan dia dalam kondisi yang aman dan nyaman. Tapi kalau kondisi ini berat, ibu rasa bahwa ini akan menzolimi, dalam hal ini adalah adik kandung, karena kalau misalnya dalam kondisi seperti ini memilih jalan cerai pun tidak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah menimbang-nimbang mana yang paling kecil mudorotnya. Memang situasinya sangat sulit, karena ternyata sang adik juga tidak punya yang namanya tempat berlabuh, karena habis saja
sang kakak yang namanya ibunya baru saja meninggal dan dia tidak punya tempat berlabuh. Tapi dalam kondisi seperti ini, mana yang paling berat? Kalau ternyata ingin menikahi sang adik, sang kakak harus bercerai dulu dengan, dalam hal ini dengan suaminya, dan dia setelah lewat masa iddah barulah dia bisa menikahi, dalam hal ini ada iparnya. Itu pun jumhur ulama mengatakan nasabnya tetap tidak tersambung walaupun sudah terjadi pernikahan. Hanya pendapat Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan nasabnya tersambung setelah menikah lagi. Tapi silakan pakai pendapat yang mana, ya. Dan kondisi tobat sudah, kemudian datangi psikolog untuk diri sang istri yang mungkin tersakiti, sang suami diminta tobat, dan sang adik ipar yang hamil tentu lebih banyak butuh pendampingan. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi dijadikan sebuah pelajaran. Saya berdoa untuk ibu diberikan kekuatan dan kesabaran. Semoga Allah berikan yang namanya taufik dan hidayah, terutama buat suami, agar sungguh-sungguh dalam tobatnya, dan jadi pelajaran buat kita semua. Jangan meremehkan dalam masalah yang terkait dengan hubungan dengan ipar. Wallahu a'lam. Solusi keluarga. Ingin kusampaikan padamu, duhai lelakiku, aku selalu menanti saat-saat mentari terbenam sore ini untuk sekedar menunggu kepulanganmu, bercerita banyak padamu tentang segala resah, bahagia, kecewa, apapun itu yang telah kulewati hari ini bersama anak-anakmu. Tapi kamu di rumah pun masih sibuk selalu, hingga ceritaku tak kau dengar lagi dengan pekerjaanmu dan juga layar perangkatmu. Mungkin memang harus kupendam sendiri. Terima kasih sudah mengabaikanku. Pemirsa tayangan Solusi Keluarga dimanapun Anda berada, dalam segmen ketiga ini, dan kita sudah dapatkan tadi tentang bagaimana pesan dari seseorang yang mungkin tidak terungkapkan lewat sambung rasa. Bagi siapapun yang mungkin ingin melakukannya, kembali hubungi dan di kolom komen atau hubungi redaksi di IG @langkahkita.id. Dan tentu saja kita mendapatkan pelajaran penting dari setiap kasus. Dan ingat, setiap apa yang kami ucapkan sejatinya kejadian real, tapi kami sembunyikan nama dan juga siapa orangnya dan asal dari mana demi menjaga kode etik. Ambil pelajarannya, bukan kepo siapa orangnya, karena kita bukan akun gosip dalam hal ini. Yang kedua, siapapun ketika mendapat kejadian ini dilarang kita mencela sebuah dosa, karena sejatinya dosa orang lain jadikan pelajaran buat kita agar jangan menghindar, bukan untuk dicela. Karena kalau kita mencelanya, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kehinaan di sisi Allah. Berikutnya kita akan bahas kasus yang tentu saja lebih jadikan pelajaran buat kita agar kita terhindar darinya. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Langkah Kita dan share, like apa yang postingan di sini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwandi Nardi. Jangan lupa subscribe segera.